Puji Tuhan. Saudara, kita berturut-turut sudah mempelajari bagaimana Tuhan menyediakan janji yang sangat besar dan berharga buat anak-anaknya. Ya, janji-janji yang tidak mungkin diingkari, dipungkiri, yang benar-benar disediakan bagi kita yang mau hidup sesuai dengan syarat dan ketentuan ini. Jadi selalu janji-janji ini ada embel-embelnya, ada kondisinya, ya. Di sini saya sudah sampai nomor ke-8. Berturut-turut saya sudah menjelaskan dan kenapa kok harus ada syarat dan ketentuan. Ya tentu gini, Tuhan memberikan kita free will. Free will itu kehendak bebas, ya. Tuhan tidak remote control kita, tidak. Saudara di rumah ada TV, tidak di remote, ya. Kalau di remote kita robot, maka kita nyembah, tunduk gitu. Enggak gitu. Tapi kita diberikan hak bebas pilihan untuk kita mengasihi Dia, mempercayai Dia, mempercayakan hidup dan kehendak kita kepadanya. Nah, saat kita melakukan kehendaknya, maka kita akan diberkati dengan janji-janji yang luar biasa. Saudara, di tempat pekerjaan ada juga begitu. Kalau saudara melakukan semua peraturan, semua job desk saudara, ya, maka saudara akan mendapatkan upah yang lebih. Kalau saudara tidak melakukannya, maka saudara bisa dipotong gaji. Saudara semau saudara sendiri tidak mengikuti job desk saudara, maka lama-lama saudara bisa dikeluarkan. Tetapi kalau saudara melakukan performance saudara dengan baik, maka saudara akan mendapatkan insentif, upah dan sebagainya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan upah untuk ke luar negeri. 2 tahun bagus performance-nya, kasih ke luar negeri. Ya, kasih lagi lebih jauh lagi dan uang lebih banyak lagi. Sama. Tuhan di awal mula pertama Tuhan memberikan Adam dan Hawa semua kelimpahan. Di taman itu semuanya ada. Mereka hanya diminta untuk tidak makan buah dari pohon terlarang itu. Hanya nggak boleh makan banyak sekali buah-buah macam-macam. Tetapi yang ini nggak boleh. Tapi Tuhan memberikan kehendak bebas. Kamu bisa milih. Kamu milih mau makan, mau deket-deket, atau mau tidak makan gitu. Dan mereka tidak tahu konsekuensi apa yang mereka tanggung dari sekali petik dan sekali gigit. Kita tidak pernah tahu, saudara, sekali kita melanggar, sekali kita melakukan kesalahan, atau jarak berulang-ulang kali kita melakukan kesalahan. Kita nggak pernah tahu konsekuensi apa yang terjadi sampai kita melihat seperti Hawa yang menyeret semua manusia dari generasinya sampai sekarang menyeret di dalam dosa. Itu sebabnya kita mesti sangat super hati-hati membawa diri kita. Saudara tidak tahu sepenting apa misi saudara di dunia. Gak peduli saudara dari kalangan apa, dari kalangan sini ya, kalangan, ada nama kalangan nih. Maksudnya saudara dari suku mana, saudara dari tempat mana, gak peduli saudara. Tetapi saudara masing-masing membawa misi yang sangat besar yang saudara gak tahu. Kalau saudara melakukan pelanggaran-pelanggaran firman, apa yang akan terjadi di kemudian hari?
Itu sebabnya kita lebih baik nurut, ya, nurut. Dan janji-janji ini diberikan kepada kita luar biasa. Saya sudah ceritakan kesaksian-kesaksian saya bagaimana saya mengalami janji-janji yang luar biasa. Saudara, lagi saya akan membacakan syarat-syarat dan ketentuan dari contoh Raja Salomo, ya. 1 Raja-Raja 9 ayat 2-7 saya akan baca dengan cepat saja. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan katanya kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini Salomo berdoa untuk istana dan rumah Tuhan khususnya yang dia bangun selama 7 tahun. Dan dia minta memohon dengan luar biasa. Tuhan bilang, aku akan ada di sana, aku akan memberkati, aku akan menjawab doa-doamu. Mengenai engkau, ya, jika, nah, jadi ada sebab dan ada akibat. Jika ini adalah ketentuan, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikut segala ketetapan dan peraturanku, nah ini akibatnya, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Tetapi ini hati-hati, ini mulai warning, ya. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, akibatnya apa? Maka bareng-bareng yuk, aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan wow, nah ini sangat menyedihkan. Kalau kamu nggak nurut, maka ini yang akan terjadi. Itu istana luar biasa dibangun begitu lama, nggak kedengaran tutukannya, saudara. Dikerjakan jauh di gurun, lalu waktunya dipasang tinggal ditempel-tempel, ya. Itu luar biasa sekali. Semua raja-raja dunia datang untuk melihat bagaimana dahsyatnya rumah Tuhan yang dibangun Salomo. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu menyembah ilah asing, kalau hatimu tidak lagi tertuju kepadaku, maka aku akan hancurkan ini bangunan yang kamu bangun. Walaupun namaku ada di sana, Tuhan meresikokan namanya sendiri karena perbuatan Salomo. Tuhan harus meresikokan dirinya, saudara. Walaupun kita mengemban nama Tuhan, tetapi ya harus ada resiko yang ditanggung. It's okay. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada sebab, ada akibat, ya, ada syarat, ada ketentuannya. Nah, semua janji-janji ini, saudara tidak bisa bayangin betapa luar biasanya janji-janji Tuhan bagi kita di dunia ini. Hanya karena kita tidak membacanya, menyelidikinya sungguh-sungguh, saudara, ngoyo banget hidup.
Saudara genteongan hidup, cari duit hari-hari. Ada orang yang pikirannya hari-hari cuman muterin duit terus. Jadi hamba uang. Pagi duit ngomong, ayo bangun, kerja untuk aku. Mulai dia kerja. Siang giling, ayo jangan berhenti, lanjutin kerja untuk aku. Malam udah tidur, udah mau tidur capek, ayo hitung aku dulu. Besok lagi, ayo puterin aku. Hari-hari jadi budak uang. Padahal firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa di dunia itu aku berikan kepadamu. Loh, emang gak boleh kerja? Saudara harus kerja. Firman Tuhan bilang kalau gak kerja ya gak makan. Harus kerja. Tapi pekerjaan saudara bekerja bukan untuk cari duit. Saudara, saya bilangin lagi ya. Saudara bekerja apa? Bukan untuk cari duit. Saudara melakukan pekerjaan itu karena saudara sebagai manusia harus bertanggung jawab. Tetapi kalau saudara melakukannya dengan best service, dengan service yang memuaskan, ya, lalu saudara sungguh-sungguh sregep, lalu saudara nggak pernah telat, saudara pulang nggak buru-buru, pulang jam 5, setengah 5 saudara udah siap-siap, udah resah mau pulang. Nah kalau kayak gitu bos lihat juga, malah iki menggiling untuk duit aja. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh kerja, lewat waktu saudara masih kerja, dilihat bos, loh kok sregepe, maka Tuhan akan berkati saudara lewat bos ini. Ya, saya pernah ceritakan dulu, seorang bapak, dia bekerja, dia bingung karena antar anaknya sekolah pagi-pagi agak jauh. Tapi kalau pulang lagi nanti buang bensin kejauhan juga, nanti terlambat. Jadi akhirnya dia nunggu di depan kantornya. Saat dia nunggu di depan kantor, maka dia mulai lihat daun-daun berguguran. Dia pungutin, masukin sampah. Lalu dia lihat lagi puntung rokok, diambilin. Satu kali bosnya lihat, loh kok bersih, siapa yang bersihin ini? Biasanya kotor, ting blengkra. Oh, bapak itu. Oh gitu, ya udah. Berikutnya saya kasih kunci masuk kantor, kunci depan, bukan pintu-pintu kantor, tetapi hanya pintu depan supaya dia bisa masuk. Kasih pintu, dikasih kunci, dia masuk, dia bersihkan lagi. Ada bekas-bekas botol aqua dari teman-temannya yang ditaruh sembarangan, dia bersihkan. Ada piring dan bekas gelas kopi, dia cuci. Bosnya datang pagi-pagi, lihat, loh kamu kok sudah datang dan bersih-bersih? Iya bos, nggak apa-apa bos, daripada saya nganggur. Berikutnya dipercaya, ya udah kamu pegang ini mesin fotokopi, coba diajari. Bisa ya, mesin fotokopi dia lakukan, dia beresin bagus sekali. Naik lagi sampai akhirnya bosnya mau buka cabang di kota lain. Dia bilang, saya serahkan ini perusahaan baru di kota lain, kamu jadi direkturnya. Loh, gampang loh saudara. Dia nggak cari duit.
Itu prinsip gampang banget. Dia nggak cari duit, tetapi dia mengerjakannya. Tetapi kalau kita tahu, kita mendahulukan kerajaan surga, kita mengutamakan kerajaan surga. Saudara melakukan semuanya seolah untuk Tuhan, kata firman Tuhan ya. Lakukan apapun seolah untuk Tuhan. Saudara melakukannya untuk Tuhan. Saudara nggak bilang gini, kenaan bosku digituin, nanti keenakan teman-teman saya. Bukan teman-teman saudara yang dienakan. Sesungguhnya saudaralah yang diuntungkan dengan melakukan hal yang demikian. Saya dulu waktu di Korea, saya sempat habis sekolah, saya ngajar bahasa Inggris, saudara. Saya ngajar bahasa Inggris, saya datang nggak pernah telat, nggak pernah mepet. Sebagaimana saudara tahu, saya datang di sini selalu 7:30. Ya, nggak pernah mepet, hampir nggak pernah telat. Ya, Bu Dewi, saksinya, ya. Jadi saya selalu begitu, itu prinsip saya, nggak mau telat. Saya lebih baik datang dini, mempersiapkan segala sesuatu, lihat kalau ada yang kurang dan sebagainya. Kemudian saya melakukan hal itu, saya pertamanya diinterview lewat telepon. Zaman dulu itu nggak ada HP yang kayak sekarang Android kayak gitu ya. Jadi di interview lewat telepon waktu saya berbicara dan mereka bilang oke, kami terima kamu. Waktu saya nongol, saya datang, mereka bilang gini, loh bukan bule toh, loh maksudnya apa? Loh kami kira bule, bahasa kamu kayak Inggrisnya bule. Loh kamu mau bulenya atau bahasanya? Oh iya kata mereka. Oke, kami terima kamu deh walaupun kamu bukan bule. Oke. Jadi saya diterima. Waktu diterima saya ngajar, saya jadi pengajar favorit. Saya sampai sakit. Leher saya sakit karena saya ngajar diminta di beberapa kelas. Saya bilang tolonglah, banyak guru-guru yang lain, jangan saya kecapean, nggak mau. Mereka students nggak mau guru yang lain kecuali kamu katanya. Oh, jadi akhirnya saya ngajar di akademi, saya ngajar para manajer yang jadi mereka ada yang sebelum bekerja mereka les bahasa Inggris, dan sesudah mereka bekerja mereka ambil waktu untuk Inggris. Luar biasa mereka, semangat perjuangannya ya. Nah, di beberapa tempat sama, tidak hanya di satu tempat, di tempat lain saya juga jadi guru favorit, di tempat lain jadi guru favorit. Sampai saya sakit, saudara, dan saya harus masuk rumah sakit karena terlalu capek, dituntut. Akhirnya saya bilang enggak deh, udah saya cukup keluar. Tetapi dengan saya menjadi favorit, saya lebih banyak dapat uang. Saya nggak cari uang, tetapi saya mempersiapkan diri, saya mengerjakan segala sesuatu. Sampai akhirnya suatu hari, nah ini saya ceritain lagi mengenai mobil, karena di sini saya itu bersyukur banget, mami yang maksa saya untuk jemputin saudara yang di Banyuagung Habirsari. Kemudian satu kali saya kan diantar jemput sama bos saya. Merepotkan ya, ngajar itu di antar jemput itu merepotkan dia. Tapi ya apa boleh buat ya. Kemudian satu kali pas saya diajak makan, kami makan, terus orang restoran bilang gini, Pak, maaf mobil Bapak mengganggu, apa bisa dipindahkan di parkiran sana? Dia kan lagi sibuk makan. Saya bilang, bos, saya pindahkan boleh? Kamu bisa setir? Saya bilang, saya coba, saya gitu. Waktu saya pindahkan, dia ngeliatin saya, mobilnya pindahnya set gitu. Wah, dia bilang, aha, kunci, nih, kamu mulai sekarang setir pakai mobil saya. Dan
HP saya zaman itu HP yang gede kayak gini loh saudara. Ya. Saya dikasih, bukan dikasih ya, dipinjemin mobil sama HP. Kemudian satu kali teman-teman kan, kalau kami kan sekolah itu kayak di tengah hutan gitu loh saudara. Kampus kami di tengah hutan. Kemudian tiap weekend, tiap Sabtu Minggu itu, tiap Sabtu atau Minggu, kadang kami ke kota besar ya, kota Seoul, atau kami ke kota yang kecil namanya Yangpyeong. Nah, bukan Pyongyang ya, kalau Pyongyang itu ibu kota Korea Utara, tetapi ini Yangpyeong. Nah, Yangpyeong itu tempat sekolah akademi ini ada di Yangpyeong. Lalu saya sama teman-teman ke Yangpyeong gitu ya, untuk jajan lah, lihat pasar lah, ya pasar dadak, pasar mendadak itu loh, yang kalau buka hari Minggu tok itu ya. Jadi kami ke sana dan kemudian hujan. Kami berempat nunggu bis kota nggak datang-datang. Saya mikir-mikir dari tadi, saya mau ambil mobil itu, tapi nanti teman-teman saya gimana ya? Ya udahlah, saking nggak datang-datang, saya bilang sama teman-teman, kalian nunggu di sini ya, di apa namanya halte bis. Kalian nunggu sini, saya pergi bentar. Lalu saya pergi ambil mobil. Mobil ini mobil kedua terbaik di Korea, nomor 2 terbaik di Korea. Lalu saya ngambil mobil, saya keluar dan kemudian saya ke halte itu. Lalu saya buka jendelanya, saya bilang, masuk. Mereka nganga semua ngeliatin saya bawa mobil, karena kan kami student asing, international student, kok ada yang punya mobil. Kaget kok saya bawa mobil. Mereka masuk tergopoh-gopoh kehujanan dan mereka bungkam selama perjalanan. Nggak tahu mereka mikir apa. Tapi saya hanya mau bilang saudara, kalau kita melakukan pekerjaan kita bukan untuk mencari uang, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yes, ya. Udah bilang golek duit hanya untuk sesuap nasi. Kasihan sekali itu kata-kata sesuap nasi. Semuanya ditambahkan kok. Saudara nggak akan kekurangan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan memberikan semua yang saudara inginkan dalam hatimu. Itu terdapat di dalam Mazmur. Nah, ini sudah berulang kali saya mau nambahin lagi buat saudara. Lalu jangan sampai saudara datang kepada Tuhan berdoa tanpa mengampuni orang lain. Karena saat saudara tidak mengampuni, maka pintu surga tertutup buat saudara. Dan jangan sampai salah berdoa. Ini barometernya. Nanti ada 2 lagi. Lalu sebagaimana saudara menabur, saudara menuai. Oh, nggak perlu, Tuhan memberikan aku berkat-berkat yang limpah. Nggak bisa saudara, ada hukum, ada hukumnya. Saudara menabur, pasti saudara menuai. Saudara menabur sedikit, saudara juga menuai sedikit. Loh, aku sedikit, aku nggak, bukan soal sedikitnya. Saya selalu ngomong sama saudara, tetapi sisa yang saudara miliki itu masih banyak atau sedikit? Ya, bukan bandingannya orang-orang yang kaya dan saudara, bukan. Bahkan Tuhan itu menghargai janda dengan 2 peser perak, 2 keping 2 peser, tetapi dia memberikan seluruh nafkahnya. Kalau seluruh nafkahnya itu 2 peser,
Padahal 2 peser itu kecil sekali, ya itu luar biasa, right? Lalu perpuluhan, saya nggak perlu ngomong lagi karena ini kesukaan saudara, saudara sudah hafal semua, right? Lalu yang keenam, berlaku baik. Saudara tahu bagaimana berlaku baik. Kalau tidak, maka itu akan menutup berkat. Ya, seperti tadi, misalnya saudara lihat ting blengkrah diteke wae, ya sudah. Pernah saya cerita ya, ada interview pegawai. Lalu mereka pada masuk. Waktu masuk, ini yang interview bosnya bilang, sudah keluar, gitu. Masuk lagi, keluar. Loh bos, saya kan belum ngobrol, enggak, sudah. Gitu. Banyak sekali, sampai ada seorang wanita masuk, ya kamu besok masuk, aku terima kamu jadi supervisor. Loh bos, aku kan belum ngobrol. Sudah aku tahu. Kenapa saudara? Bosnya pasang CCTV. Lalu di tengah jalan menuju kantor bos, di situ ditumpahkan sampah. Gak ada yang mungut sampah itu. Jebakan. Tapi hanya perempuan ini lewat, ada sampah, dia pungut. Bosnya langsung tahu, oh cuman ini nih calon pekerja yang baik, gak males. Menganggap itu sebagai miliknya. Ya, bos-bos yang punya perusahaan, punya anak buah, mereka akan selalu begitu. Kalau melihat pegawai itu punya sense of belonging itu kayak miliknya sendiri. Ya, gak sembarangan, seperti miliknya sendiri. Dia eman, dia gosok-gosok, dia bersih-bersih, dia ini dan itu. Maka bosnya, wow, ada kenaikan gaji. Jadi saya sudah berulang kali mengajarkan hal ini kepada saudara, kiranya saudara-saudara naik pangkat. Ya, kalau saudara mengaminkan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, saudara kalau sekarang jadi ekor, jadilah ekor yang baik. Ya. Sebelum menjadi kepala, saudara jadi ekor yang baik. Lalu yang ke-9. Yang ke-9, saudara, Tuhan itu menghargai konsistensi. Ini bahasa modern ya. Bahasa lainnya adalah setia, tekun. Apa saudara? Tekun dan setia. Nah, kalau kita kan yang lalu bicara mengenai iman ya. Saudara tidak bimbang waktu berdoa ya. Yang ke-8, saudara tidak bimbang. Artinya saudara memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Saudara punya iman di dalam melakukan segala hal, di dalam saudara berdoa menantikan Tuhan, saudara nggak bimbang. Nah, sambungannya adalah saat saudara nggak bimbang, saudara juga konsisten, saudara tekun. Ya, ada ayat yang luar biasa dalam Ibrani 11 ayat 1, 6 dan 7. Iman adalah saudara, iman ini adalah ya bahan bakunya untuk kita memperoleh janji-janji Tuhan. Saudara punya iman, saudara bertahan, mempercayai, maka saudara menerima janji-janji ini. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Saudara hidup
Kita hanya lewat iman saja. Tanpa iman nggak mungkin. Saudara percaya kepada Yesus aja itu sudah iman. Saudara terima dia sebagai juru selamat, itu iman awal. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kamu beranjak dari iman kepada iman berikutnya. Dari iman kepada iman kepada iman. Jadi Tuhan menyediakan langkah level kenaikan iman. Iman saya pada waktu masih sangat muda ya masih segitu. Ya, saya mempercayai nggak ada uang, orang tua nggak mungkin bisa sekolahkan saya. Saya minta les piano aja, saudara, nggak diturutin sama mami. Apalagi keluar negeri, mimpi banget itu. Ya, tetapi dengan iman saya bisa, kita bisa. Nah, firman Tuhan bahkan mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim, nggak mungkin. Saudara semuanya harus pakai iman. Kalau saudara masih pakai logika, pakai kalkulator, pakai perhitungan manusia, saudara nggak berkenan. Wah ini, nek perpuluhan ini, nek dikurangi ini, hitung-hitungan ini, nggak nyanda, nggak cukup, nggak mungkin. Jadi Tuhan maaf, engkau tahu. Itu bukan iman, saudara. Itu logika. Itu kalkulator. Tapi di sini banyak saudara yang luar biasa mempercayai Tuhan sebagai penyedia saudara. Dan saudara yang percaya, saya tahu saudara diberkati. Wow. Saya ngomong wow ini saya ingat seseorang di sini suami istri yang saya tahu perpuluhannya nggak seberapa, tapi mereka bisa membesarkan anak, bisa nguliahin anak, hari-hari naik motor kehujanan, keanginan, tapi anaknya bisa kuliah, mengentas ke anak, luar biasa. Dan pada waktu saya doakan, saya bilang, waktu itu suaminya nggak ada, saya bilang, Bu, suamimu apa ada kadang-kadang jantungnya ini sesak? Oh iya benar, kadang-kadang kayak saya cuman keroi aja. Saya doakan dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Nah, iman, ya. Lalu ini ayatnya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim, sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada dan bahwa Elohim, dengar saudara, memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, bahasa Indonesianya cuma sungguh-sungguh, tetapi sesungguhnya bahasanya adalah dia memberi upah kepada orang yang diligently, orang yang tekun, orang yang konsisten, orang yang setia, ya. Nah, orang yang setia biasanya orang sungguh-sungguh, baru sungguh-sungguh, ya. Kelihatan, wah ini setia, wah sungguh-sungguh nih ya. Wah dia datang lebih dini, sungguh-sungguh nih sama Tuhan hatinya. Wah dia mau melayani, dia mau memberikan waktu. Wow sungguh-sungguh ya. Diligently, tidak goyah, persisten, setia, mencari dia. Nah, ayat 7 ini menceritakan bagaimana konsistensi pahlawan iman. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Elohim tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Sebenarnya bukan hanya keluarganya, tetapi semua orang yang mau mempercayai visi yang Tuhan berikan kepadanya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, di sini Nuh itu dikatakan dia dengan petunjuk Elohim
Dia melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Nuh cuman dibilangin gini, bangun bahtera, sebab aku akan menghukum dunia ini dengan air bah, dengan tsunami. Tsunami bukan hanya tsunami di Aceh, tetapi seluruh dunia akan kelelep. Dia bilang, Tuhan tandanya apa ya? Ya enggak. Tetapi dia percaya. Diligently, dengan tekun, mempercayai, dengan setia. Dia bangun duduk-duduk, cari kayu, motong kayu, belum ada gergaji model sekarang yang pakai mesin langsung enak kali ya, bangunnya 100 tahun saudara, tetapi dia dengan konsisten. Itu sebabnya saya rindu kita semua di sini konsisten, amin. Sungguh-sungguh tekun, right? Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara kalau cinta sama pacarnya, ya mau ketemuan, aduh udah capek banget, terus tiba-tiba telepon berdering, halo, padahal ngomong aku sebentar, tapi pas halo, hai, yuk kita pergi yuk, oh ayo, semangat, karena apa? Cinta, saudara. Ada pemicunya, pendorongnya adalah cinta. Kemana-kemana? Ya nonton, makan, jalan-jalan, banyak banget. Tapi karena cinta senang hatinya. Tapi aku belum mandi, aku mandi dulu. Nggak apa-apa, aku tunggu katanya. Mandinya aduh pakai siul-siul. Karena apa? Senang hati. Lalu berangkatlah dia naik brompet, brojal gitu ya, enggak apa-apa, seneng ya, mau ketemu yang disayang. Datangnya enggak telat lagi, klimis keringetan lagi, enggak apa-apa, sampai di sana semprot. Saudara kalau cinta gitu, jangan karena saudara kebiasaan datang ke sini enggak datang dengan cinta. Rambutnya minyakan, ambune lenyit, pakai baju kemarin, mau sendal jepit rusak siji, alisnya siji munggah siji midun. Saudara tunjukkan kalau saudara cinta, konsistensi, diligently, sungguh-sungguh, bertekun. Saudara menantikan janji Tuhan. Nuh 100 tahun tidak goyah. Saudara, saya ajarin sejak Natal ya, mengenai gimana kita harus bersuka cita. Karena apa? Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita janji-janji yang luar biasa. Kita nggak bimbang dengan iman, kita tekun, konsisten. Nah, maka saudara akan menerimanya. Jangan khawatir, wah nggak ketok-ketok, nggak kelihatan. Saudara percaya, tetap percaya. Aku percaya, tetap aku percaya. Besok-besok nanti saya ingin ceritakan lagi hal yang lain. Saat kita tekun, saat kita percaya, maka kita akan menerima janji. Jangan gini, saudara baru nabur benih ya, lalu saudara lihat kok belum muncul, besoknya lagi saudara ngeduk lagi, loh kok belum muncul, besoknya lagi saudara ngeduk lagi, dibuka lagi, dicongkel lagi, kok belum, ya belum karena saudara congkel terus. Tetapi petani akan mempercayai proses, Nah, proses ini yang disebut tidak bimbang dan konsisten.
Saudara percaya? Bojoku masih terus gitu nggak berubah-berubah. Loh, kamu sudah berdoa atau percaya aja? Jangan dikedok lagi. Yang ngono. Lihat modelnya kayak ngono. Ya, percaya. Lalu yang ke-10, yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, mari sama-sama, hai, hiduplah bijak dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya jadi saudara, lihat ini barometer, saudara mau terima janji yang besar dan sangat berharga, syarat dan ketentuannya ini, yang ini saudara saling menghormati. Kalau saudara tidak menghormati, maka doa saudara terhalang. Saudara mau puasa Esther, puasa Daniel, puasa Tuhan Yesus, saudara jengking wajahnya sampai merah, sampai kurus. Tetapi saudara menyepelekan istri saudara, tidak menghormati kaum yang lebih lemah, ahli waris kerajaan, maka saudara selamanya nggak akan terima ini. Di pemuridan kami ada seorang bapak-bapak, tahun ini umurnya sudah masuk 80. Ini pendeta. Setelah dia dimuridkan, ini dia ya sudah 2 tahun kami muridkan mereka. Dia nyatet. Lalu dia suka tanya. Kalau tanya sama saya gini, Bunda, saya mau tanya, nanti semua ketawa. Karena orang tua kok 80 kok manggilnya Bunda. Lalu mereka ketawa. Lalu kalau mereka ketawa, dia akan bilang ini, saya panggil beliau ini Bunda karena beliau punya spirit of excellence. Selalu dia bilang gitu. Lalu dia bilang gini, saya mau saksi Bunda, Natal kemarin. Silakan Pak. Saya dulu sebelum dimuridkan, dia bilang, saya ini pemarah emosional. Saya kalau ngomong sama istri saya gini, Bu, aku melu ngapa pemuridan. Istrinya nggak noleh, nggak mauin. Kupingmu krungu ora? Wah, semakin jengkel istrinya, nggak mau liatin. Setelah dimuridkan, saya sekarang bilang gini, sayangku, aku mau pergi pemuridan dulu ya. Lalu saya cium pipinya. Semua ketawa, wih gitu. Dia sekarang cium pipi saya gantian. Saya bilang, sayangku, menghormati teman ahli waris, doanya nggak terhalang. Ya. Ayo, yang sebelahan duduk, coba suami istri pegang tangan dulu. Pak Chandra nyekel jejere. Pak Pres cekelan sih gondelan. Ya, bilang sayangku, I love you forever. Iya tak? Yang di atas itu juga Pak Sadok, yang di atas sana Pak Sulis. Ya, I love you. Pak Abraham, jejeran apa ungkur-ungkuran ya? Jejeran ya. Biasanya bojone depan,
Ya, jauh-jauhan. Ayo dekat-dekatan lah Pak ya. Sebagai teman ahli waris, ya, mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau baik. Engkau memberikan firman yang berkuasa untuk menuntun kami agar kami menerima berkat yang sungguh berharga dan sangat besar. Tuhan, hamba rindu supaya ABC Family di sini menjadi family yang diberkati. Sebelum kami semua menghadap Tuhan, kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. My cup overflows. Piala kami melimpah. Tidak kekurangan satupun, bahkan berlebih-lebih untuk berbuat baik. Hamba sudah sampaikan beberapa minggu ini 10 syarat agar kami ngaca sebagai barometer apakah kami sudah melakukan hal-hal tersebut. Jikalau belum, Ruach HaKodes ingatkan mereka semua untuk berjalan di dalam firman dengan keberanian, sekalipun wagu, sekalipun aneh. Sudah lama gak pernah ngomong sayang, sudah lama saling menyakiti, ngomongnya tajam, saling gak percaya, sehingga tergerogoti berkat-berkat. Tetapi setelah mendengarkan firman, mereka belajar untuk saling menghormati di antara pasangan, mencintai, menghargai, hidup bijaksana. Terima kasih Bapak. Kami tahu bahwa ketika kami masih bergumul di area-area yang menghambat doa-doa kami, dan kami dapat mengaku di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk memimpin kami untuk berjalan di jalan-jalan yang lebih baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang memberikan kepadamu dengan murah hati buat mereka semua yang mencari Dia, dan itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih Bapak. Kadang-kadang kami kurang hikmat, dan kami minta hikmat Tuhan senantiasa agar kami mengalami hidup yang limpah selagi kami di bumi ini, bukan untuk diri kami tapi untuk orang lain yang kami kasih, yang kami layani. Terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman ini baik dekat, baik mereka yang jauh streaming dan melalui rekaman YouTube. Berkati mereka-mereka pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba segel firman ini. Haleluya. Amin.